Apapun keadaan kami mau bersyukur. Karena semua pasti mendatangkan kebaikan. Tuhan, kami bersyukur hari Minggu ini kami ada di rumah Tuhan. Kami memuji, menyembah, kami bersyukur. Kami memberikan yang terbaik padamu Tuhan. Kami mulai hari ini karena kami akan memasuki minggu yang baru. Di minggu ke depan ini. Kami perlu pimpinan dan tuntunan Tuhan. Yaitu kami perlu firman Tuhan. Maka untuk itu kiranya roh Tuhan ada atas setiap kami. Ada roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan dan pengenalan takut akan Tuhan. Tuhan urapi setiap kami dengan pengurapan yang baru. Supaya apa yang kami dapatkan hari ini tidak hanya sebatas informasi, tetapi membawa perubahan dan pertumbuhan di dalam kehidupan kami secara pribadi, keluarga, usaha, pekerjaan kami. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kita yang siap mendengarkan dan mau melakukan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih, shalom. Terima kasih buat Tuhan Yesus, Pak Gembala, serta seluruh jemaat Tuhan tempat ini. Hari ini kita masuk dalam ibadah yang kedua, kita tidak terasa sudah ada di minggu yang kedua di bulan Mei ini ya. Gak terasa nanti panitia Natal akan disusun gitu ya. Bentar lagi udah mau Natalan saudara. Baik, hari ini saya kasih tema saya yaitu buang karakter padang gurun untuk menang atas pencobaan. Nah saudara terkasih, padang gurun tidak hanya bicara tentang masa lalu bangsa Israel keluar dari Mesir lewati padang gurun. Padang gurun juga bukan bicara hanya Tuhan Yesus yang dicobai di padang gurun dengan puasa 40 hari. Tapi padang gurun juga berbicara tentang proses dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Selama kita ada di dalam dunia ini, ada aja padang gurun yang kita lewati. Nah ketika ada padang gurun itu, disitulah proses mulai kelihatan. Karakter mulai diuji. Maka kita akan dilihat kira-kira siapa kita di hadapan lawan kita, siapa kita di hadapan kawan kita, siapa kita di hadapan Tuhan kita. Maka untuk itu saudara terkasih, hari ini kita akan belajar satu hal yang sangat penting. Untuk apa? Dalam kehidupan kerohanian kita. Karena manusia ini ada tubuh, ada jiwa, dan ada roh. Tubuh, jiwa, dan rohnya, saudara. Nah, tubuh dan jiwa ini bisa terpelihara dengan sempurna jika rohnya itu baik-baik saja. Jika rohnya itu dalam keadaan sehat. Makanya kenapa banyak orang percaya dalam slide selanjutnya, dalam perenungan kita hari ini sebagai koreksi, sebagai perenungan kita dikatakan ini, kenapa banyak orang percaya itu gagal menang atas pencobaan. Walaupun saudara sudah lama ikut Tuhan. Kalau nggak salah saya juga ikuti khotbah dari Pak Gembala tentang memiliki ya Pak ya, tema khotbah yang kemarin. Kalau saudara ikuti itu sebenarnya saudara harusnya semakin semangat menjadi orang Kristen. Yang artinya sebelum segala sesuatu kita miliki, sebenarnya Tuhan sudah berikan kepada kita dan kita harusnya memiliki itu. Yang sehingga akhirnya tidak ada tuh anak-anak Tuhan yang harusnya hidupnya miskin terus. Hidupnya gagal terus, hidupnya kalah terus. Kenapa? Karena kemenangan sudah menjadi bagian kita, milik kita. Kekayaan sudah menjadi milik kita, bagian kita. Karena Tuhan menjadikan kita bukan pakai kutuk, tapi pakai berkat. Tuhan jadikan saudara bukan pakai kemiskinan, tapi pakai kekayaan. Kesehatan harusnya menjadi milik kita. Kalau hidup kita masih sering sakit penyakit terus datang, kenapa? Jangan-jangan karena kita belum menang di padang gurun. Nah proses di padang gurun juga terjadi supaya Tuhan itu bisa mempercayakan apa yang harusnya bisa saudara miliki dalam kehidupan ini. Tetapi tidak mungkin seorang bapak yang baik akan memberikan segala sesuatu kepada anaknya kalau anaknya itu belum bisa bertanggung jawab. Tidak mungkin bapak yang baik sekalipun kaya raya, dia berikan mobil kepada anak yang umur 7 tahun. Tidak mungkin saudara. Berikan motor, tidak mungkin. Dia akan berikan kepada anak itu kalau karakternya sudah benar-benar dewasa. Karakternya benar-benar terbangun. Maka untuk itu saudara dikatakan gini, walaupun sudah lama ikut Tuhan. Makanya banyak sekali orang ikut Tuhan itu mundur. Ikut Tuhan itu gak mau lagi Tuhan-Tuhanan lagi. Padahal sudah keluar dari Mesir. Udah keluar dari kehidupan dunia yang lama. Dikatakan sudah mengalami mujizat Tuhan. Sering, banyak saudara. Nafas hidup salah satu mujizat daripada Tuhan. Siapa yang bisa memberikan oksigen? Siapa yang bisa berikan nafas hidup? Cuman Tuhan saudara.
Berarti mujizat setiap hari kita alami dan kita nikmati. Tapi kenapa bangsa tetap jatuh dalam dosa yang sama? Ya kuncinya cuma di sini saudara. Karena karakter padang gurun yang belum dibuang. Ia mau buang karakter padang gurun, katakan amin. Katakan amin. Nah saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam kitab 1 Yohanes 2 ayat 16, dikatakan begini saudara. Yuk baca sama-sama, 1, 2, 3. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Yang dari dunia ini ada 3 hal pencobaan. Ini adalah pintunya, keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, saudara. Sama-sama katakan keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Makanya di dalam dunia ini apapun boleh saudara lakukan. Tapi pastikan saudara menang dengan 3 pintu pencobaan ini. Kaya boleh, sukses boleh, punya rumah lebih dari 1 silakan, punya uang banyak silakan, mau apapun yang saudara punya silakan. Tapi pastikan itu jangan sampai saudara memuaskan keinginan daging kita, keinginan mata kita, dan menjadikan kita keangkuhan hidup. Makanya saudara di dalam kekristenan itu, saudara-saudara yang pernah ikut sekolah minggu, ada nyanyian yang begini, lipatlah tangan, tutuplah mata. Betul saudara? Ini berbicara tentang ayat ini saudara. Ketika saya siapkan khotbah ini, lalu saya baca ayat ini, seolah-olah Tuhan bilang begini. Tuh, makanya orang Kristen tuh kenapa kalau doa itu lipat tangan. Lipat tangan artinya kalau saudara berdoa kepada Tuhan, pastikan kunci keinginan dagingmu. Yang ngerti katakan amin. Tutup mata, artinya apa saudara? Yaitu jaga keinginan matamu. Yang ngerti katakan amin. Bahkan orang Kristen bilang, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Artinya apa saudara? Supaya tidak angkuh, tidak sombong, menundukkan kepala. Dan dalam doa itu akhirnya apa? Tidak lagi berdoa dengan keinginan-keinginannya. Tapi berdoa berdasarkan kehendak Tuhan. Nah ciri orang yang karakternya itu dibangun, membuang karakter padang gurun. Setiap doanya, setiap permintaannya kepada Tuhan, bukan lagi tentang keakuannya. Tapi tentang Tuhan. Yang ngerti dan setuju katakan amin. Colek kanan kirinya bilang dengerin tuh. Amin saudara. Supaya saudara menjadi orang Kristen, jangan menjadi orang Kristen yang hopeless. Udah doa, Tuhan gak jawab-jawab. Disuruh ikut cool, juga Tuhan gak jawab-jawab. Udah membalikan perpuluhan, mana? Tuhan tetap aja buat saya menjadi susah dan susah tambah susah lagi. Ternyata Tuhan yang ingkar janji. Bukan Tuhan yang ingkar janji. Jangan-jangan ada karakter kita yang perlu diperbaiki. Karena kenapa saudara? Di padang gurun itu tempat kita diproses. Di padang gurun itu tempat Tuhan itu memberikan kita itu rasa supaya kita ini sabar, penguasaan dirinya ada. Makanya apa sih padang gurun? Padang gurun tempat pembentukan atau kehancuran kembali lagi pilihannya kepada kita. Slide selanjutnya boleh. Dikatakan di sini saudara, di dalam padang gurun, slide selanjutnya. Kok mundur? Maju dong. Anak Tuhan harus maju. Terima kasih multimedia. Nah saudara perhatikan, padang gurun itu tempat pembentukan atau kehancuran. Kembali lagi ke saudara, bukan ke Tuhan. Ini ayatnya, Ulangan 8 ayat 2. Yuk yang mau diberkati kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun. Ini dengan maksud merendahkan hatimu dan untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Lihat saudara. Ternyata di waktu di padang gurun gak perlu sampai 40 tahun. Sampai 40 tahun terjadi karena masalah hati kita. Di padang gurun perjalanannya untuk menuju tanah Kanaan gak nyampe 40 hari bahkan dikatakan. Tetapi bisa sampai 40 tahun karena hati yang belum dibereskan. Makanya hati-hati dengan hati. Yang punya hati katakan amin. Makanya bahasa Inggrisnya hati apa saudara? Heart. Heart itu saudara kalau dikasih spasi, heart. Heart itu artinya apa? Seninya Tuhan. Jadi kalau Tuhan mau lihat yang indah-indah, dia akan lihat hatimu.
Kalau hatimu penuh dengan keindahan, penuh dengan pengampunan, penuh dengan kemurahan hati, penuh dengan kesabaran, pasti berkat Tuhan datang. Tapi kalau hatinya julid, hatinya pelit, sulit, apalagi saudara, medit, maka apa yang terjadi saudara? Akhirnya berkatnya kejepit. Yang ngerti katakan amin. Kenapa? Karena hatinya gak beres. Makanya hati ini adalah seninya Tuhan. Kira-kira saudara, kalau saudara misalnya membentuk segala sesuatu, saudara ngecat rumah, catnya berantakan. Senang apa bahagia apa kecewa? Kecewa. Saudara pulang ke rumah, rumahnya berantakan. Senang apa semangat? Senang apa semangat lagi? Lemas. Bapak-bapak nih, pulang kerja Pak. Berharap di rumah itu, di meja makan ada makanan, terus tempat tidurnya bersih, terus lihat istri wangi. Pas pulang saudara, semuanya opposite. Di tempat makan gak ada makanan, tempat tidur bau iler. Lihat istri saudara pakai daster, terus bau minyak lagi. Kira-kira saudara, bahagia gak saudara jadi suami? Pasti kita gak bahagia. Kenapa saudara? Karena tidak ada sesuatu yang indah kita lihat. Begitu juga dengan Tuhan. Makanya saudara perhatikan, ketika saudara di padang gurun itu apa Pak? Padang gurun itu situasi kehidupan yang selalu kita hadapi di dalam proses. Ya saudara ya, padang gurun bukan berarti tiba-tiba saudara akan mau pergi tempat yang ke padang gurun, tempat yang penuh pasir. Bukan saudara. Padang gurun hari-hari ini kita hadapi saat-saat ini. Ada waktunya saudara mengalami kesulitan keuangan, kesulitan makan, itu di padang gurun saudara. Padang gurun ada waktunya kita kepanasan, ada waktunya kita kedinginan, itu padang gurun. Padang gurun adalah tempat di mana kita diproses saudara. Tempatnya sepi, sunyi, di situ nggak ada yang bisa diinstan saudara, karena nggak ada Indomaret di situ, nggak bisa beli pop mie gitu ya saudara ya. Tapi di situ pasti tempatnya berproses. Tapi tujuannya apa? Ini loh saudara, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini. Tujuannya apa? Dengan merendahkan hatimu. Halo? Berarti bangsa Israel waktu di Mesir itu mereka punya mentalitas yang congkak, sombong saudara. Bayangin saudara, mereka di Mesir itu saudara, kira-kira mereka itu budak apa raja? Halo saudara? Bangsa Israel waktu di Mesir itu mereka budak apa raja? Budak. Lihat, udah jadi budak aja sombong. Miskin aja sombong saudara. Maka apa yang terjadi saudara? Tuhan ingin mereka hatinya direndahkan supaya apa? Tuhan izinkan pencobaan datang untuk mengetahui apakah yang ada dalam hatimu. Lihat saudara, bukan Tuhan gak tahu apa yang ada dalam hati kita. Tetapi kita kadang gak sadar apa yang ada dalam hati kita. Kita gak sadar kita susah mengampuni. Kita gak sadar kita suka ngomongin orang. Kita gak sadar kita suka bersungut-sungut. Kita gak sadar kita suka gak percaya sama Tuhan. Kita gak sadar ketika masalah datang kita langsung marah sama Tuhan. Kita gak sadar bahwa Tuhan itu dari dulu sampai sekarang tetap memberkati kita. Tetapi kadang Tuhan izinkan ini terjadi supaya apa saudara? Supaya engkau punya hati yang mau dibentuk, mau dijadikan. Untuk apa Pak Pendeta hatiku dibentuk? Untuk menerima berkat dan janji-janji Allah. Yang ngerti katakan amin. Makanya keputusan di tangan saudara. Di padang gurun saudara mau dibentuk atau saudara mau hancur. Ketika saudara mau dibentuk maka saudara harus buang karakter itu. Karakter apa aja Pak Pendeta? Slide selanjutnya. Karakter padang gurun yang harus dibuang saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Perhatikan ini saudara. Dalam Keluaran 16 ayat 2-3 saya bacakan buat saudara, perhatikan ayatnya. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Perhatikan saudara. Sebenarnya saudara yang paling berbahaya dalam kehidupan manusia itu adalah mulutnya saudara. Bukan kelakuan dan tindakannya. Mulutnya. Karena mulut yang sama bisa keluar berkat dan kutuk saudara. Jadi kalau perkataanmu baik maka karakter dan tindakanmu pasti baik. Tidak mungkin orang malas dulu sebelum itu ada suara dari perkataannya. Makanya di ayat ketiga dikatakan, dan berkata kepada mereka, lihat saudara. Ya kan? Sampai sekarang kan saudara ya. Jadi kalau saudara mau tahu dari mana sih asal muasalnya, kalau anak kita disuruh dia langsung bilang,
Suami kita suruh ke gereja, Nah dari sini ayatnya saudara. Ya, malas sekali aku. Apalah kali aku. Saudara. Termasuk juga ke bahasa Jerman Utara. Ago ya mang. Ya saudara ya. Nah saudara perhatikan, kalau kami mati tadi di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kami keluar dari padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Bahasa simpelnya gini, Musa, kalau memang ternyata kami mati di Mesir aja lah, matinya lebih cantik. Di hidangan babi kecap, babi panggang, dan babi-babi lainnya. Ini lu bawa gua keluar dari Mesir ke padang gurun, mati juga kami, tapi mati dalam kelaparan. Lihat saudara. Orang itu kalau nggak dekat sama Tuhan, saudara. Orang itu kalau datang kepada Tuhan hanya maunya aja, saudara. Nggak bisa melihat masa depan, nggak bisa lihat tanah perjanjian, nggak bisa melihat apa yang menjadi miliknya yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kenapa saudara? Karena ketika dia hidup sekarang, saudara, walaupun dia sudah bertobat, dia selalu melihat masa lalunya. Kalau dulu lah ya, nggak usah kita ke gereja. Kalau dulu ya kita nggak usah bertobat. Kalau dulu ya nggak nikah sama kau, mungkin selalu begitu saudara. Nggak bisa begitu. Pak, misalnya aku nikah sama kau pak. Padahal dulu si Tony ya pak ya, udah ganteng dia. Ku tolak demi kau pak. Kalau begininya nasibku gara-gara kau, nyesal kailah aku pak. Nggak begitu saudara. Saudara harus percaya dengan pemberkatan pernikahan. Dalam pemberkatan nikah itu saudara ada berkat Tuhan. Tapi prosesnya harus ada. Nah apa karakter yang harus saudara buang? Yang pertama saudara, catat baik-baik. Yaitu yang karakter yang saudara dan saya harus buang itu karakter yang suka bersungut-sungut. Amin. Orang yang suka bersungut-sungut saudara, itu adalah orang yang tidak sabaran. Orang yang suka bersungut-sungut, suka menyalahkan orang lain. Nah kadang kita juga begitu saudara. Seperti bangsa Israel ini. Suka nyalahin sini sana, suka menyalahin orang lain saudara. Buang yang suka bersungut-sungut. Amin. Jangan saudara bilang kalau hari ini makan tempe saudara. Aduh Tuhan tempe lagi. Besok makan apa mah? Aduh amang tempe orek. Besok apa lagi? Tempe mendoan. Ngucap syukur aja saudara. Amin saudara. Kami juga pernah mengalami seperti itu. Senin tempe bacem. Selasa tempe orek. Ternyata tempe juga bisa bikin darah tinggi ya saudara. Tempe lagi. Tapi siapa tahu dengan saudara mengucap syukur ya saudara ya. Mah masak apa nih? Ya tempe kecap pak. Ya udah taruh dulu sana. Ayo kita pergi, kita cari lapo. Pergi ke lapo saudara. Laponya tutup. Balik lagi ke rumah. Tapi kan hatinya bersuka cita. Balik ke rumah makannya apa saudara? Tempe, tapi rasanya enggak, tetap tempe. Mana bisa saudara ubah tempe jadi. Tapi karena hatimu bersuka cita saudara, maka apa yang terjadi? Tempe itu rasanya tetap bawa bahagia. Buat apa saudara Senin makan babi kecap, Selasa babi mendoan, Rabu babi panggang, babi terus saudara. Tapi apa yang terjadi saudara? Suami istri nggak ada kasihnya, suami istri bersungut-sungut, suami itu istri berkeluh kesah. Maka apa yang terjadi saudara? Maka yang makan sama, mukanya kayak saudara yang ngomong saya mancing. Nah makanya saudara perhatikan. Poin yang pertama, jangan suka bersungut-sungut. Khususnya ibu-ibu, shalom ibu-ibu. Khususnya wanita, shalom wanita. Ingat, makanya wanita itu dibilang tiang doa. Walaupun istri saya bilang, Pak nggak ada itu di Alkitab, istri harus jadi tiang doa. Benar saudara, saya cari ayat yang nggak ada tuh tiang doa saudara. Istri itu penolong saudara, betul? Tapi saya katakan, tapi kita sering bilang, istri itu harus jadi tiang doa. Karena kalau istri tidak mau jadi tiang doa, memang ayatnya tidak ada tiang doa. Tapi istri ada ayatnya, tiang garam. Betul saudara? Jadi istri yang gak mau jadi tiang doa, dia akan jadi, bapak ini langsung begini, tiang garam. Santai pak, langsung begini bapak itu, tiang garam. Bapak jago di sini, nanti di mobil dipamati, bapak disiksa bapak. Baik-baik kita pak, saya di dalam khotbah ini juga kadang deg-degan pak. Karena di mobil nanti perhatikan khotbah tadi ya pak ya. Jadi jangan suka bersungut-sungut ya, karena sungut-sungut tidak akan membawa kebaikan. Belum kan masih 11 menit lagi. Halo? Iya. Nah saudara perhatikan, lalu yang kedua tidak percaya kepada Tuhan.
Tidak percaya kepada Tuhan, kenapa? Karena selalu melihat masalah itu lebih besar daripada melihat Tuhan. Kenapa masalahnya lebih besar daripada Tuhan? Karena lebih suka bergaul sama masalah. Betul? Coba cek ya. Tapi jujur ya, yang mau jujur katakan amin. Kalau saudara bangun pagi, cari Allah apa cari masalah? Bagi dua nih, para nabi dan para rasul. Kalau saudara bangun pagi, cari Allah apa cari masalah? Sebelah sini, yakin. Pagi-pagi langsung ngapain saudara? Doa, fanatik. Doa. Bener gak doa? Alah. Pagi-pagi langsung buka handphone. Lihat status orang. Betul saudara? Kan udah cari masalah itu. Saudara lihat status orang. Aku yang mang healing ibadah. Saudara lihat status teman saudara. Healing guys, healing. Saudara pusing sendiri. Dia udah healing. Lah gua masih mikirin billing. Utang belum kebayar. Cari mana? Makanya pagi hari cari Allah. Betul saudara? Bawa masalah. Tahu panjangan masalah? Masalah, ada masa, ada asa, ada Allah. Masalah. Masa itu waktu, asa bicara harapan, Allah itu bicara sang pencipta. Jadi kalau ada masalah, waktunya berharap kepada takbir. Amin saudara ya. Jadi poin yang kedua saudara, apa karakter yang harus kita buang? Ketidakpercayaan kita kepada Tuhan. Amin saudara. Jadi kalau di rumah gak ada makanan, anak-anak harus bayar uang kuliah. Jangan pertama engkau datang kepada manusia. Datang kepada Tuhan. Ibu-ibu ketika engkau didapati WA dari sekolah, harus bayar uang ujian, harus bayar ini. Nah itu udah benar itu. Jangan langsung berkeluh kesah saudara. Jangan langsung lapor suamimu, lapor dulu kepada Tuhan. Habis engkau sudah lapor kepada Tuhan, baru lapor ke suami. Supaya apa? Supaya kita percaya kepada Tuhan. Amin. Karena begini saudara, dalam kehidupan ini saudara, masalah itu tidak pernah permisi datang. Pernah gini, shalom, nanti kena serangan jantung, pernah? Shalom, nanti usaha goyang, gak pernah. Maka setiap hari hati kita harus terpaut kepada hatinya Tuhan. Harus membangun kepercayaan, belajar dari Daud. Daud lihat Goliat itu tidak sebesar Tuhan. Memang Goliatnya gede, tapi Daud bilang apa? Tuhanku lebih besar. Hai Goliat, engkau datang bawa pedang, aku datang bawa nama Tuhan Allah. Hari ini juga akan kutebas kepala. Maka apa yang terjadi? Dia tebas kepalanya. Kenapa saudara? Orang yang berjalan dengan Tuhan akan melihat bahwa bukan masalahnya yang besar, tetapi dia akan lihat Tuhannya yang besar. Ia katakan amin. Colek kanan kirinya bilang, tenang, cicilan lunas. Amin saudara. Yang ketiga saudara, hidup menuruti keinginan daging. Yang tadi ayat kita baca. Kalau kami mati, ya lebih bagus mati di Mesir aja. Mati dalam keadaan makan di depan kuali, ada daging dan segala macamnya. Tapi hari ini jangan mentalitas kita, mentalitas rakus. Tapi jadilah memiliki mentalitas yang menerima, memiliki janji Tuhan ke depannya. Amin saudara. Saudara, satu hal ketika saya persiapkan ini, ternyata di padang gurun itu berkatnya itu berkat secara supranatural. Bukan berkat natural. Maksudnya gimana Pak Pendeta? Berkat supranatural gini, itu artinya begini. Apa yang manusia tidak lakukan, Tuhan yang kerjakan. Coba cek di padang gurun saudara. Ketika mereka lapar, siapa yang datang? GoFood? Tiba-tiba Gojek datang? Enggak. Tiba-tiba turun itu roti mana melalui burung gagak. Dari siapa? Dari Tuhan. Ketika mereka kepanasan, apakah ada yang ngasih AC? Enggak. Tiba-tiba ada tiang awan. Tuhan memberikan kesejukan kepada mereka. Ketika mereka kedinginan, apakah ada orang yang ngasih selimut? Enggak. Tiba-tiba ada tiang api. Ketika mereka kejebak, apa yang terjadi? Laut kebelah dua, saudara. Ternyata di padang gurun, bukan Tuhan ingin menyiksa saudara. Tapi di padang gurun Tuhan ingin menyatakan, aku adalah Allah yang maha memberi. Allah yang menolong dalam setiap kehidupan kita. Tangkap ya saudara ya. Tetapi di padang gurun memang karakter ini harus dibuang yang buruk. Supaya apa? Kebangun, kerinduan, kebangun, keinginan-keinginan yang merindukan Tuhan daripada keinginan mata, keinginan daging, dan keinginan-keinginan yang lainnya. Makanya saudara, di dalam padang gurun saudara banyak yang gagal. Kenapa? Karena memberontak, karena angkuh, karena sombong, karena melawan kepada pemimpinnya.
Melawan kepada Musa. Makanya akhirnya apa? Karena mereka tidak taat. Mereka tidak mau apa yang Tuhan lakukan. Akhirnya mereka jatuh. Slide selanjutnya saudara. 6 menit lagi harus selesai. Masih ada 10 slide lagi. Oh rabataka ya ralamaya syanda. Dengan pencobaan-pencobaan yang ada 3 hubungan dengan 3 pencobaan utama. Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Israel tidak tahan lapar, ingin kenyamanan. Kalau hari ini tidak tahan proses, cari jalan pintas. Punya utang, nggak punya uang, langsung pinjol. Gade rumah, jangan, diam dalam hadirat Tuhan. Keinginan mata, mereka lihat raksasa, kehilangan iman. Akhirnya apa saudara? Iri, dengki, kecewa, bandingkan hidup dengan orang lain. Hari ini, matamu jangan lihat dunia, matamu pandang Tuhan. Maka Tuhan akan mencukupi segala kebutuhan. Yang ketiga, jangan angkuh. Orang angkuh itu artinya tidak taat, ngeberontak saudara. Nggak mau ikuti apa kata Tuhan. Maunya ikuti apa keinginan dagingnya. Akhirnya apa? Susah mengendalikan diri sendiri. Akhirnya apa saudara? Tidak mau tunduk kepada Tuhan. Dan hidupnya akhirnya saudara selalu kacau, amburadul. Hidupnya selalu berantakan. Rumah tangga berantakan. Kehidupan menjadi tidak jelas, tidak punya masa depan. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Padang gurun, slide selanjutnya, padang gurun adalah tempat Tuhan membentuk karakter kita. Amin. Yang selanjutnya, bangsa Mesir, bangsa Israel pada waktu itu, mereka keluar dari Mesir, tapi Mesir tidak keluar dari hati mereka. Banyak orang bilang gini, gua udah bertobat kok. Dengan dia berkata, gua udah bertobat kok aja, dia belum keluar dari pertobatan. Karena orang yang sudah bertobat, dia gak akan bilang, gua udah bertobat. Orang yang sudah bertobat, dia akan dilihat oleh orang-orang sekitarnya, benar. Dia sudah berubah. Di padang gurun ternyata saudara, bukan hanya untuk bertahan. Di padang gurun untuk berubah dan bertumbuh. Banyak orang berpikir di padang gurun untuk bertahan. Tidak. Kalau kita tidak mau membuang karakter itu, maka apa yang terjadi saudara? Slide selanjutnya. Yaitu yang terjadi adalah kita mati di padang gurun, nggak masuk tanah perjanjian, muter di situ-situ aja. Yang terjadi apalagi bisa ikut Tuhan, tapi nggak sampai tujuan. Gagal di tengah jalan. Ini yang paling bahaya saudara. Kita jalan sama-sama, teman kita masuk, kita nggak masuk. Kita menjadi gadis-gadis yang bodoh, nggak menjadi gadis-gadis yang bijaksana. Kenapa? Karena mereka tidak masuk, karena tidak kepercayaan mereka. Yang selanjutnya dikatakan begini, saudara. Saya selanjutnya boleh. Bagaimana supaya kita bisa melihat teladan daripada Tuhan Yesus? Dari banyaknya karakter padang gurun, saudara, itu lebih dari 10 karakter padang gurun, saudara. Tapi kalau dirangkum, ya 3 hal ini. Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Dan Yesus sudah memberikan teladannya waktu dia dicobai di padang gurun. Ketika Yesus selesai puasa, iblis suruh ubah batu jadi roti. Bicara tentang keinginan daging. Iblis juga berikan semua kerajaan dunia akan kuberikan. Bicara tentang keinginan mata. Yang ketiga dikatakan jatuhkan dirimu. Bicara tentang keangkuhan hidup. Yesus tidak lakukan ini semua. Kenapa saudara? Karena Yesus ingin menang karena ketaatan kepada Tuhan. Apa yang membuat Yesus menang? Slide selanjutnya. Yang membuat Yesus menang itu adalah karena yang pertama saudara. Ketika dia disuruh, slide selanjutnya boleh. Yang membuat Tuhan Yesus menang adalah karena ketika Yesus disuruh ubah batu jadi roti oleh iblis. Yesus bilang begini, ada tertulis. Perhatikan saudara. Kemenangan kita dengan keinginan daging kita, kalau kita suka makan roti hidup. Jadi dalam bahasa saya ketika iblis bilang, Yesus ubah batu jadi roti. Yesus bilang gini, iblis lu suruh gua ubah batu jadi roti, lah bokap gue yang punya pabrik roti. Nangkep ya saudara ya. Sering sekali kita mau tergoda dengan 1 biji roti, padahal Bapak kita punya roti hidup, firman Tuhan. Yang kedua, Yesus taat sepenuhnya. Dia tidak kompromi, apapun yang diberikan kepada dia tidak mau taat. Dia hanya mau taat kepada Bapa. Yang ketiga, Yesus tahu siapa dirinya. Dia tahu identitasnya, dia tidak perlu membuktikan dirinya. Sehebat, sejago apapun, nggak perlu saudara. 3 poin ini kunci kemenangan kita di padang gurun. Apa saudara? Yaitu hidup di firman Tuhan. Yang kedua, taat sepenuhnya. Yang ketiga, tahu identitas kita. Tidak usah cari validasi dari orang-orang. Tapi cukup Tuhan tahu siapa diri kita. Kenapa ini terjadi? Karena kita mau buang karakter padang gurun itu. Bagaimana cara buang karakter padang gurun? Sadar dan bertobat. Amin saudara. Yang kedua saudara, bagaimana kita menang terhadap karakter padang gurun? Slide selanjutnya boleh. Kita menang terhadap karakter padang gurun
yaitu kita mau belajar taat dalam proses. Yang ketiga, kita hidupi firman Tuhan. Yang keempat, matikan daging. Yang kelima yang paling penting. 1, 2, 3, 4 ini bisa terjadi kalau yang kelima kita bangun keintiman dengan Tuhan. Tanpa hubungan dengan Tuhan kita pasti kalah. Tuhan sudah kasih bukti. Kalau orang itu intim sama Tuhan pasti menjadi kuat. Daniel kuatnya kenapa? Karena dia intim sama Tuhan. 3 kali sehari dia naik ke loteng atas menghadap Yerusalem. Dia berdoa. Musa bisa kuat. Kenapa? Karena Musa bilang, bila engkau tak besertaku, aku gak mau berjalan. Pimpin langkahku Tuhan. Tuhan Yesus juga begitu. Dia doa di Taman Getsemani. Biar kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Semuanya bicara tentang hubungan. Saudara terkasih, slide terakhir. Puji Tuhan, 48 detik akan selesai. Slide terakhir boleh multimedia. Padang gurun bukan akhir hidup kita. Tapi padang gurun adalah proses. Tapi saudara, keputusan ada di tangan kita. Di padang gurun bukan untuk bertahan, di padang gurun untuk berubah. Saudara mau berubah atau tetap sama ditentukan di padang gurun. Doa saya, kita sampai kepada tanah perjanjian dan kita bisa memiliki apa yang menjadi janji Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Berapa banyak dari saudara yang ingin bilang, Tuhan, aku mau menang terhadap karakter padang gurun. Hal ini hanya bisa terjadi kalau engkau selalu berkata, Tuhan, aku minta Tuhan pimpin. Belajar dari Musa, Musa katakan, bila engkau tak besertaku, aku gak mau berjalan. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Tuhan, engkau tetap gunung batuku. Belajar dari Daniel, dia tidak menajiskan dirinya dengan hidangan raja. Dia menang tanpa kompromi. Kenapa? Karena dia mau. Dan dia tahu. Karena pertolongan datangnya hanya dari Tuhan. Maka sekalipun masuk dapur api, apinya tidak bakar mereka. Mereka masuk gua singa, singanya gak makan mereka. Hari ini apapun yang sedang kau hadapi, mari datang kepada Tuhan. Kalau ada kata-katamu yang bersungut-sungut, engkau yang pernah mengeluarkan sumpah serapah, engkau yang pernah mengeluarkan kata-kata kutuk, entah terhadap hidupmu secara pribadi, atau kepada keluargamu, atau kepada suami istrimu, yang berkata, mati aja lu, sial lu di luar, percuma gua hidup sama lu. Hari ini ubah perkataan itu. Ucapkan kata-kata blessing, kata-kata berkat. Kalau ada daripada saudara yang pernah ingin meninggalkan Tuhan, karena capeknya hidup, tidak kuatnya berada di proses di padang gurun, menghadapi setiap situasi, sehingga kepercayaanmu menjadi kecil, karena masalahmu yang besar. Hari ini minta Tuhan, mataku memandang kepada matamu. Berapa banyak dari saudara yang berkata, Tuhan, bawa aku menang di padang gurun. Tuhan, aku tidak mau bertahan di padang gurun, tapi aku mau berubah dan bertumbuh di padang gurun. Sehingga aku menerima janji. Engkau yang berkata demikian, angkat tanganmu kepada Tuhan. Oh rabataka ya lalama ya syanda. Bila